Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma amma ba'd. Para hadirin jamaah Lumiku mengaji yang semoga Allah muliakan kita semuanya. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita masih bisa berkumpul dalam majelis ilmu bersama Lumiku mengaji yang semoga insya Allah dalam majelis ini kita selalu dilimpahi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kepada keluarganya, para sahabat, dan juga kepada seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman kelak. Para hadirin sekalian, yang semoga Allah rahmati, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga dengan hadirnya kita di majelis ini, Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, iman yang semakin kuat, dan amal saleh yang diterima oleh Allah. Eh, Alhamdulillah Ustadz sudah hadir bersama kita. Kita sapa dulu. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, salam Ustadz. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah Ustaz, bikhair. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, Baik Ustadz, izin anak buka dulu Ustadz majelisnya Ustadz. tafadhol. Baik. Para hadirin yang semoga Allah muliakan, seperti biasanya pada setiap kajian kita, nanti di akhir kajian jika ada sisa waktu bisa kita manfaatkan dan kita buka sesi tanya jawab bersama Ustadz. Silakan bagi para hadirin yang hendak bertanya kepada Ustadz secara langsung bisa raise hand atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat dikirimkan kepada kami untuk nanti kami bacakan kepada Ustadz. Kemudian para hadirin sekalian, mari kita simak bersama kajian dan ilmu beserta faedah yang akan disampaikan oleh Ustadz. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk menyimak dan memahami apa yang akan disampaikan, dan semoga Allah mudahkan juga untuk Ustadz menyampaikan ilmu dengan maksimal kepada kita sehingga bisa mendapatkan pemahaman yang baik untuk semuanya. Tanpa memperpanjang waktu, mari kita simak dan waktu tempat kami persilakan pada Ustaz. Barakallahu fiikum jazakumullah khair. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا نساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat Maaf, Sabtu 22 Safar 1448 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 7 Agustus 2026. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam, yaitu membaca kitab Taujihat Islamiyah li Aslahil Fardi wal Mujtama yang ditulis oleh uh, Fadilat Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jamaah Bumiku Mengaji yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat dan keberkahannya kepada kita seluruhnya. Pada kesempatan kali ini kita membahas tema ittabi'u wa la tabtadi'u. Ittabi'u wa la tabtadi'u. Yang artinya ikutilah sunnah dan jauhilah bid'ah, atau janganlah berbuat bid'ah. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat pada kita seluruhnya. Yang pertama, ini judul adalah yang berkaitan dengan akidah. Tema kita ini berkaitan dengan perkara akidah. Ya. Penulis berkata, akidah artinya sesuatu yang diimani oleh seorang muslim dengan keimanan yang kuat, tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya, dari rukun iman dan rukun-rukun iman lainnya. Dan termasuk daripada rukun iman adalah konsekuensi beriman kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan beriman kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam, konsekuensinya adalah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, konsekuensinya adalah mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengada-ngada di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikutilah
sunnah dan janganlah berbuat bid'ah. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat pada kita seluruhnya. Ikutilah sunnah. Dalil atau makna dari mengikuti sunnah, sunnah di dalam ucapan atau dalam bahasa Al-Quran, bahasa hadis, dan akhirnya penjelasan para ulama, maka sunnah yang dimaksud adalah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan yang dimaksud dengan sunnah di sini kebalikan dari wajib. Kalau wajib adalah apa saja yang diperintahkan pada syariat dengan perintah yang keras, yang diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja. Dan sunnah apa saja yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang tidak keras, yang tidak diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja secara bukan itu yang dimaksud dengan kata sunnah yang ada di sini. Tapi sunnah yang dimaksud adalah ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu ajaran berasal dari Al-Quran atau berasal dari hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu ajaran berupa perkara akidah atau ajaran yang berupa perkara ibadah ataupun muamalah ataupun adab dan kata jika itu ada di dalam syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu berarti adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita diperintahkan untuk mengikutinya. Kita diperintahkan untuk mengikutinya. Apa dalil dari Al-Quran atau hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah? Dalilnya adalah surat Al-An'am ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum sabil. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun." Dan sesungguhnya ini adalah jalan yang lurus, maka ikuti. Dan janganlah mengikuti jalan-jalan yang lain. Jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Niscaya kalian akan terpecah belah dengan mengikuti jalan-jalan yang lain. Dan ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian termasuk dari makna ataupun dalil yang menunjukkan bahwa hadis Rasulullah Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwa wajibnya mengikuti adalah surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha tabi'uni yuhibbukum Allah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mengikuti Allah, mencintai Allah, maka ikutilah aku.
Ikutilah aku, maksudnya ikutilah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya, هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، إنه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرح المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله. Ayat ini adalah pemutus keputusan atas siapa saja yang mengaku mencintai Allah dan dia tidak di atas ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka sesungguhnya dia sudah berdusta di dalam uh, pernyataannya. Sampai dia mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW dan agama Nabi Muhammad SAW. Ajaran Rasulullah SAW. Sunnah Rasulullah SAW. Di dalam seluruh ucapan dan perbuatan. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil yang menunjukkan bahwa wajibnya mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pada kata fattabi'uni. Ikutilah, ikutilah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, masuk dalil adalah surat Al-Hasyr ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzi apa? Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Artinya, dan apa saja yang Rasulullah SAW membawanya kepada kalian, maka ikutilah. Dan apa saja yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya atas kalian, maka jauhilah. Maka jauhilah. Ini dalil yang menunjukkan bahwa eh, wajibnya mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kalau kita lihat hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang wajibnya mengikuti sunnah, itu hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, dan hadisnya dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dan juga Imam Tirmidzi, yaitu dari sahabat Nabi ada Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu, bahwa beliau berkata, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan zarafat minha al-qulub wa wajilat minha zarafat minha al-uyun wa wajilat minha al-qulub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat kepada kita dengan nasihat yang sangat sangat mendalam. Air mata berlinang dengan nasihat tersebut dan hati menjadi takut akibat nasihat tersebut. Maka seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'izatu muwad. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ini seakan-akan adalah nasihat orang yang ingin berpisah. Ada ta'ahadu ilaina. Apa yang kau wasiatkan kepada kami sebelum kita berpisah? Nah, kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in 'abdun habashi." Aku wasiatkan kalian
untuk bertakwa kepada Allah dan mendengar taat kepada pemimpin, meskipun dia budak yang berkulit hitam dari negeri uh, Habasyah, Ethiopia. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian, maka dia akan melihat perbedaan yang sangat banyak. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wa'alaikum bisunnati." Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnah. Nah, ini dalil yang menunjukkan wajibnya mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Ini dalil yang menunjukkan wajibnya berpegang teguh kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga pada hadis yang sama, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk melakukan perbuatan bid'ah. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan jauhilah oleh kalian perkara yang mengada-ngada. Ini dalil yang menunjukkan bahwa wajibnya menjauhi perbuatan bid'ah. Kemudian dalil yang lain hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sering naik ke atas mimbar pada hari Jumat. Kemudian beliau bersabda, "Amma ba'd, fa inna khairal hadits kitabullah." Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah. Wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil menunjukkan bahwa wajibnya mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam karena dia adalah sebaik-baik petunjuk. Kemudian lanjutan hadisnya, wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk perkara adalah yang mengada-ngada. Ini dalil wajibnya menjauhi perbuatan bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah adalah sesat. Kemudian juga dalil yang lain, hadis riwayat Imam Muslim, Imam Hakim, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, inni taraktu fikum ma in i'tasamtum bih falan tadillu abada. Kitab Allah, sunnah Nabihi sallallahu alaihi wasallam." Wahai manusia, sesungguhnya aku telah tinggalkan di tengah-tengah kalian sesuatu yang jika kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan pernah sesat selamanya. Kitab Allah wa sunnah Nabihi sallallahu alaihi wasallam. Kitab Allah dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga dalil tentang wajibnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang hampir sama maknanya dengan surat Al-Hasyr ayat 7. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Yang artinya, apa saja yang aku larang atas kalian mengerjakannya, maka jauhi. Apa saja yang aku telah perintahkan pada kalian untuk mengerjakannya, maka kerjakanlah darinya semampu kalian. Ini dalil yang menunjukkan bahwa wajibnya mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga ada hadis yang lain riwayat Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, dan hadisnya dihasankan oleh Imam Tirmidzi, oleh Imam Al-Baghawi, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahya sunnatan qad umitat ba'di, fa inna lahu minal ajri misl
man amila biha minan nas. Barang siapa yang menghidupkan sunnah yang telah dimatikan peninggalku, maka sesungguhnya baginya dari pahala. Sesungguhnya baginya pahala. Semisal orang yang mengerjakan sunnah tersebut dari manusia. La yang kusu min dzalika min ujurihim syai'an. Dan tidak berkurang hal tersebut dari pahala-pahala mereka sedikit. Ini menunjukkan bahwa wajibnya mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat sekali lagi, sunnah yang dimaksud adalah ajaran Rasul SAW. Bukan hanya dari Al-Quran, tetapi juga dari hadis Rasul. Bukan hanya yang berkaitan dengan akidah, tetapi juga berkaitan dengan ibadah. Berkaitan juga dengan muamalah. Berkaitan juga dengan adab dan akhlak. Eh, Maka sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimaksud di sini adalah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dianggap kecil ataupun yang dianggap besar. Semuanya adalah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang coba lihat perkataan para ulama tentang wajibnya mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittabi'u wa la tabtadi'u, faqad kufitum." Yang artinya, ikutilah dan janganlah kalian ikutilah sunnah maksudnya. Janganlah kalian mengerjakan perbuatan bid'ah. Maka sungguh telah cukup bagi kalian. Hadis riwayat Imam Ad-Darimi. Nah, ini perkataan sahabat disebut dengan athar. Yang disebut dengan apa? Dengan athar. Ini adalah perkataan para salafus saleh. Perkataan para salafus saleh jika tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran, hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bisa diangkat menjadi dihukumi sebagai hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga hadis riwayat Muslim, "Man sarrahu an yalqallaha gadan musliman falyuhafid ala haula'is salawat haitsu yunada bihim." Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak ya di kiamat maksudnya dalam keadaan muslim, maka hendaklah dia selalu menjaga salat ini di mana dikumandangkan adzan. Fa inna Allah syara'a li nabiyikum sunanal huda. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk nabi kalian petunjuk sunnah. Wa innahunna min sunnah. Dan sholat 5 waktu di masjid dikumandangkan adzan di dalamnya termasuk daripada petunjuk sunnah. Walau annakum shallaitum fi buyutik, jikalau kalian sholat di rumah-rumah kalian, kama yusalli hadzal mutakhallif, sebagaimana uh, yang sholat dari orang yang tidak berjamaah di dalam rumahnya ini, yang sholat di dalam rumahnya ini dari orang yang tidak berjamaah di masjid atau sunnah Nabi. Maka berarti kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Ini menunjukkan bahwa mengikuti sunnah hukumnya wajib. Walau taraktum sunnah Nabi, kalau seandainya kalian mengikuti sunnah Nabi kalian, maka niscaya kalian akan tersesat. Kemudian, begitu juga perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa bahwa Abdullah bin Umar berkata, "Kullu bid'atin dhalalatun."
Wa in ra'aha an-nasu hasan. Setiap bid'ah sesat meskipun orang-orang melihatnya sebagai kebaikan. Meskipun orang-orang melihatnya sebagai ini adalah sesat. Nah, kemudian juga eh, ada perkataan yang lain, di antaranya adalah perkataan dari eh, Sahal bin Abdullah seorang terdahulu. Beliau mengatakan, "Man ammara, man ahdasa ahadun fil ilmi syai'an illa su'ila anhu yawmal qiyamah. Ma ahdatha ahadun fil ilmi syai'an illa su'ila anhu yawmal qiyamah." Apa saja yang seseorang berbuat yang baru di dalam ilmu, sedikit pun, melainkan akan nanti ditanya pada hari kiamat tentang hal tersebut. Fa'in wafaqa sunnata salim wa illa fala. Kalau seandainya sesuai dengan sunnah, maka dia akan selamat. Kalau tidak, maka tidak selamat. Ini menunjukkan wajibnya mengikuti sunnah. Insyaallah. Kemudian juga perkataan Abu Utsman An-Naisaburi dalam kitab Hilyatul Awliya, bahwa beliau berkata, "Man ammara sunnata ala nafsihi qawlan wa fi'lan nataqa bil hikmah." Siapa yang memerintahkan atau menegakkan sunnah di dalam dirinya, baik secara ucapan, perbuatan, maka niscaya dia akan berbicara dengan benar. Ammara al-hawa ala nafsi qawlan wa fi'lan nataqa bil bid'ah. Dan barang siapa yang menegakkan eh, hawa nafsu atas dirinya, baik secara ucapan ataupun perbuatan, maka niscaya eh, dia akan berbicara dengan bid'ah. Dia akan berbicara dengan bid'ah. Nah, itu dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian pada apa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tadi disebutkan tentang wala tabtadi'u, dan janganlah kalian melakukan perbuatan bid'ah. Janganlah kalian melakukan perbuatan bid'ah. Sekarang kita sebutkan tentang dalil-dalil dari hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apa itu bid'ah. Bid'ah secara bahasa diambil dari badda'a badda'a asy-syai' yubdi'u bid'ah wa btada'ahu ay ansha'ahu wa bada'a. Badda'a syai'a, badda'a sesuatu, yubdi'u bid'ah, wa btada'ahu artinya adalah dia yang memulai, dia yang membuat. Kemudian al-badi' atau al-bid'ah asyai' alladhi yakunu awwalan, sesuatu yang menjadi pertama. Seperti di dalam Al-Quran, "Qul ma kuntu bid'an minar rusul." Katakanlah wahai Muhammad, aku bukan dari bid'ah dari para rasul. Artinya aku bukan rasul pertama, tapi telah diutus sebelumku rasul-rasul yang begitu banyak. Kemudian bid'ah secara istilah syariat, sebagian ulama mengatakan mabtudi'a minad-din ba'dal ikmal. Sesuatu yang dibuat-buat baru dari perkara agama setelah penyempurnaan. Dan di dalam Al-Quran ada kata bid'ah ini. Warahbaniyah ibtada'uha.
yang orang-orang ahli kitab menjadi para rahib dengan ajaran yang mereka bikin-bikin sendiri. Nah, para nabi ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Ar-Raghib Al-Asfahani, al-ibda insya'u san'ah bil ihtida wa iqtida. Artinya disebutkan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani, cara bahasa bid'ah adalah membuat sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Contoh sebelum. Baik, sekarang kita ingin eh, mengetahui apa itu bid'ah secara istilah syariat. Nah, secara istilah syariat, Imam Asy-Syatibi rahimahullah, bagaimana disebutkan di dalam kitab Al-I'tisam atau kitab-kitab beliau yang lain, atau misalkan Syarh Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Baghawi abad ke-3 Hijriyah. Nah, sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, eh, Imam Asy-Syatibi rahimahullah berkata, "Fal bid'atu idzan ibaratan an tariqatin fid din mukhtara'ah tudahi syari'ah يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه." Artinya, bid'ah adalah sebuah ungkapan tentang metodologi dalam beragama yang dibuat-buat, yang menyerupai syariat. Dimaksudkan untuk mengerjakannya adalah berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ketika ada kata ibadah berarti perkara adat kebiasaan, bukan dari perkara bid'ah secara istilah syariat. Tapi bid'ah lebih condong kepada eh, ibadah, lebih condong kepada ibadah. Nah, sekarang kalau sudah dipahami itu, ada orang yang mengatakan kamu ini sering sekali mengatakan perbuatan orang lain itu bid'ah, bid'ah, bid'ah. Sedikit-sedikit bid'ah. Maka orang seperti ini antara dua orang. Salah satu dari dua. Yang pertama, dia tidak begitu memahami tentang apa bid'ah dan pengertian-pengertian. Sampai ketika saya pakai berdakwah melalui TikTok, melalui Facebook, melalui Zoom sekarang, saya katakan itu bid'ah. Ya. Ngata-ngatain orang bid'ah, dia sendiri bid'ah. Bahkan sampai bikin pesantren bid'ah. Nggak ada di zaman Rasulullah SAW. Maka, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pakai mikrofon itu bid'ah. Pakai motor, mobil, bid'ah. Pakai pesawat, bid'ah. Maka bedanya sebenarnya gini. Biasanya orang seperti ini, dia tidak paham apa itu bid'ah. Jadi saya ingin menjelaskan sedikit. Contoh mikrofon ini. Mikrofon, dengan saya ada mikrofon. Ya. Mikrofon ini, ataupun kemudian saya live, ini adalah alat atau sarana dunia. Sedangkan bid'ah itu adalah ibadah atau agama, ajaran agama yang dibuat-buat tanpa dalil. Jadi contoh mudah misalkan orang azan memakai mikrofon. Yang ibadah adalah azannya. Sedangkan mikrofon hanya alat untuk mengeraskan suara.
Nah, azan sendiri sudah ada dalilnya. Mikrofon tidak mengubah hakikat azan, tidak menambah lafaz azan, tidak membuat tata cara ibadah baru. Tapi kalau ada orang yang membuat ibadah baru misalnya, setiap malam Jumat wajib membaca zikir tertentu 1.000 kali secara berjamaah dengan keyakinan pahalanya khusus. Pahala tidak ada dalilnya. Maka inilah yang disebut dengan bid'ah. Karena ini membuat bentuk ibadah khusus tanpa tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dan para ulama mengatakan al-aslu fil ibadat at-tauqif wal aslu fil adat al-ibah. Hukum asal ibadah adalah tauqif. Yang artinya harus berdasarkan dalil. Hukum asal urusan adat atau dunia adalah boleh. Jadi jangan sampai disamakan. Nah, sekali lagi saya katakan biasanya yang tidak suka dengan seorang pendakwah yang mengajarkan umat untuk menjauhi bid'ah, yang hingga melabeli macam-macam dikit-dikit bid'ah. Ini sebenarnya orang tidak paham tentang apa itu bid'ah. Nah, ini pada ikhwan yang tidak ada Allah SWT. Jadi itu tadi bedanya. Ini alat untuk berdakwah. Berdakwahnya adalah ibadah. Alatnya itu adalah sarana untuk menegakkan ibadah tersebut. Jadi eh, dakwah sudah ada dalilnya. Sedangkan sarana tidak mengubah hakikat dakwah. Tidak menambah lafaz yang tidak ada dalam syariat. Tidak membuat tata cara ibadah baru. Ada beberapa kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Ini sudah tadi. Kemudian Rasul SAW bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad." Barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama kami sesuatu yang bukan darinya maka ia tertolak. Di sini Bukhari dan Muslim. Perhatikan lafaz di sini fi amrina hadza, dalam urusan agama kami. Jadi yang tercela adalah membuat perkara baru dalam agama, bukan memakai alat baru untuk membantu ibadah yang sudah ada dalilnya. Bukan itu yang dimaksud. Maka mikrofon, kemudian media sosial, untuk eh, berdakwah, mikrofon untuk adzan. Nah, ini sarana. Ini adalah sarana. Nah, kapan sarana ini menjadi bid'ah? Ketika adzannya ditambah lafaznya tanpa dalil. Nah, ini bid'ah. Pesawat untuk haji itu sarana. Membuat ritual haji baru tanpa dalil. Nah, itu bid'ah. Aplikasi Al-Quran untuk membaca. Itu adalah sarana. Menetapkan bacaan khusus dengan waktu itu, jumlah dan keutamaan khusus tanpa ada dalil, maka itulah bid'ah. Nah, ini pada ikhwan yang disebut dengan bid'ah. Sekali lagi saya katakan bid'ah adalah tariqatun fid dini mukhtara'ah. Ungkapan yang menunjukkan tentang metode di dalam ibadah, dalam agama yang dibuat-buat menyelisihi syariat, menyelisihi syariat dan dimaksudkan melaksanakannya adalah berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang disebut dengan bid'ah. Jadi, bikin pesantren katanya bid'ah. Kemudian live TikTok, live Facebook, bid'ah. Ini orang nggak paham bid'ah. Orang tidak paham apa itu hakikat bid'ah atau definisi syariat yang disebutkan oleh para ulama tentang apa itu bid'ah. Jadi ketika tadi disebutkan bahwa tariqatun fid din. Tariqah artinya jalan dalam urusan agama.
dalam urusan agama, bukan urusan dunia. Dunia tidak masuk ke dalamnya dalam urusan agama. Nah, menyerupai syariat dan hakikatnya seperti dalam syariat. Kemudian dimaksudkan di dalam menjalaninya berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah. Nah, inilah jeleknya bid'ah, yaitu membuat syariat yang baru. Seakan-akan yang melakukan perbuatan bid'ah, dia sedang melaksanakan syariat yang baru. Nah, dilarang atau lebih tepatnya diharamkan bagi kita untuk berbuat bid'ah. Dalilnya adalah surat eh, apa itu? "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka hati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perkara Nabi, perintah Rasulullah SAW. Mereka terkena musibah atau terkena siksa yang pedih. Eh, Kemudian dalil dari ayat Al-Quran juga adalah Allah berfirman, "Am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'dzan bihi Allah." Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang telah mensyariatkan bagi mereka dari perkara agama yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dalil tentang larangan berbuat bid'ah. Karena orang berbuat bid'ah itu seakan-akan dia sudah mensyariatkan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada hadis-hadis Rasul yang melarang dari melakukan perbuatan bid'ah. Di antaranya yang tadi sudah saya sebutkan di riwayat Muslim, "Wasyarrul umuri muhdatsatuha." Buruk-buruk perkara adalah yang mengada-ngada. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang mengada-ngada adalah sesat. Kemudian juga dalam hadis yang lain, riwayat Imam An-Nasa'i, "Wa syarrul umuri muhdatsatuha." Seburuk-buruk perkara adalah yang mengada-ngada. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Dan setiap yang mengada-ngada adalah perbuatan bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan dalam neraka. Ini dalil haramnya melakukan perbuatan bid'ah. Kemudian juga dalil dari hadis Rasul dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasul SAW bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad." Barang siapa yang mengada-ngada dalam perkara agama kami yang bukan darinya, maka ini tertolak. Ini juga menunjukkan haramnya dan wajibnya dijauhi perbuatan bid'ah. Uh, Dalil yang lain juga adalah hadis riwayat Imam At-Tabarani bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah hajabat taubata an sahibi kulli bid'ah." Sesungguhnya Allah menutup pintu taubat atas setiap pelaku bid'ah hatta yada'a bid'ah, sampai ia meninggalkan perbuatan bid'ah. Baik, apa sih buruknya perbuatan bid'ah itu? Yang pertama, dia telah bicara tentang syariat, tentang Allah, tentang Rasulullah tanpa ilmu. Kemudian bid'ah yang kedua adalah berdusta atas nama Allah Subhanahu. Dan yang ketiga adalah berdusta, mencela syariat Islam, mencela syariat Islam. Kemudian yang keempat, pelaku bid'ah itu mencela kaum Nabi Muhammad SAW setelah zaman Nabi
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ibadahnya masih kurang, perlu dibid'ahi. Ini menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencela kaum muslimin. Kemudian pelaku bid'ah adalah menghapus sunnah. Ini beberapa hal yang berkaitan dengan perbuatan bid'ah. Maaf, sudah 45 menit saya berbicara. Mungkin jika ada ini baru tema berarti baru tema ya Ustaz. Eh, Maaf kalau misalkan ini awalan ya, karena di poin-poin selanjutnya itu lebih kepada contoh dan seterusnya. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, persilahkan. Baik Ustadz, jazakallah khair atas ilmunya, faidahnya yang disampaikan pada kita semuanya. Semoga para hadirin yang menyimak hadir pada kajian ini bisa memahaminya dan bisa mengamalkannya dengan baik pada kehidupannya sehari-hari. Baik, para ikhwan dan akhwat jamaah pengikut mengaji, dimanapun berada, kita masuk pada sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada para ikhwan yang hendak bertanya kepada Ustadz untuk bisa raise hand bertanya langsung atau menuliskan di kolom chat. Baik, sudah ada yang angkat tangan, Ibu Tidar dari Perancis. Kami persilahkan Ibu untuk bisa bertanya langsung kepada Ustadz. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Wassalamualaikum. apakah membaca Yasin bareng atau beramai-ramai begitu sesudah ada keluarga yang meninggal dan kita pergi ke tempat keluarga yang meninggal, di sini adalah anaknya dan orang tuanya, ibunya meninggal di Indonesia dan anaknya tinggal di Prancis dan kami dari Asosiasi Perkumpulan Persahabatan akan berkunjung ke rumah anaknya. Dan kalau misalnya itu membaca Yasin beramai-ramai, apakah itu termasuk bid'ah, Ustaz? Terima kasih. Saya juga sudah menulis, tapi ya, terima kasih sudah beri kesempatan bicara. Terima kasih, Ustaz. Baik, jazakumullah khair Ibu Idar dari Perancis. Eh, Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Eh, Begitulah kita faidah belajar. Begitulah faidah belajar. Faidah belajar agar kita bisa mengetahui standarisasi yang disyariatkan oleh Allah dan yang tidak disyariatkan. Nah, ketika kita tadi sebutkan sunnah Nabi adalah apa saja yang diimani. Uh, Sunnah Nabi adalah ajaran Rasulullah SAW yang berdasarkan dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dan itu wajib kita ikuti. Kemudian bid'ah adalah sesuatu metode jalan dalam agama, ya, dalam urusan agama atau ibadah yang menyerupai syariat dan dibuat-buat, diada-adakan dan bermaksud di dalam mengerjakannya adalah berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah. Tidak mencukupkan dengan sunnah Rasul SAW. Nah, kalau sudah dipahami itu, Ibu akhirnya bisa menetapkan apakah membaca surat Yasin sepeninggal orang yang meninggal, lalu hadiah pahala dari pembacaan tersebut diberikan kepada orang yang meninggal, apakah dia eh, ada sunnahnya ataukah tidak. Maka di sini diperlukan untuk belajar sejarah Rasulullah. Kalau seandainya beliau pernah sebelumnya istri-istri beliau yang meninggal, anak laki-laki, anak perempuan beliau meninggal, kira-kira adakah syariat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengerjakan
demikian. Apa dalilnya? Adakah dalilnya? Maka jawabannya eh, belum ada dalil secara khusus keutamaan membaca surat Yasin setelah orang meninggal dan pahalanya dihadiahkan kepada orang yang meninggal tersebut. Belum ada. Maka pada saat itu tidak perlu kita mengerjakan hal tersebut. Lalu Ustaz, di dalam kegiatan kita saat ada orang meninggal, apa yang kita harus lakukan? Maka jawabannya adalah melakukan takziah. Takziah itu menyemangati, memberikan support pada keluarga yang baru ditinggal mati oleh orang yang dicintai. Kalau dia laki-laki, diberikan support oleh para lelaki. Kalau dia perempuan, diberikan support oleh para perempuan. Dan ini yang sesuai dengan sunnah Rasul. Adapun juga yang sesuai dengan sunnah Rasul adalah membawakan makanan pada orang yang sudah meninggal, keluarga yang sudah meninggal. Tujuannya supaya mereka tidak terlalu pusing karena ada musibah dari orang yang merupakan kepala keluarga mereka. Demikian. Maaf Ustadz, apakah itu berdosa kalau saya datang juga ke sana? Ini sudah lebih dari 3 hari Ustadz. Jadi kalau misalnya saya datang dengan niat cuma karena dia teman dekat saya gitu, ya sebagai menghibur, tapi tidak ikut ngaji misalnya, tidak ikut baca Yasin, apakah itu boleh Ustadz? Boleh Ibu, tidak mengapa. Bahkan itu disyariatkan agar nanti eh, orang yang kena musibah itu jadi ringan musibahnya. Cuma pembacaan surat Yasin ini memerlukan dalil, Bu, secara khusus. Apakah ada dalil secara khusus setelah orang meninggal kita baca surat Yasin? Setelah orang meninggal 1 hari, 2 hari, 3 hari, 5 hari, 7 hari, kemudian 25 hari, 40 hari, kemudian 100 hari. Nah, ini yang memerlukan dalil secara khusus dan belum ada dalil secara khusus. Nah, dan dalilnya harus sahih, Bu. Dan dalilnya harus sesuai dengan eh, eh, kasus pendalilan tersebut. Tidak boleh asal dalil yang lemah, yang palsu. Tidak boleh juga asal pendalilan dalil yang tidak cocok dijadikan sebagai dalil. Nah, ini tidak boleh. Adapun ibu berkunjung ya eh, kepada seseorang untuk menghibur dia, maka ini ada dalilnya dari hadis Rasul Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Seperti misalkan secara umum ayat Al-Quran, wa basyir sabir, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kemudian juga eh, ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam salah satu istrinya, salah satu anak beliau meninggal, maka eh, Nabi Muhammad SAW mengirim pesan takziah. Inna lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajali musamma. Wal tasbir wal tahsas. Sesungguhnya milik Allah apa yang dia ambil. Miliknya Allah juga apa yang dia berikan. Segala sesuatu di sisi Allah memiliki batas waktu yang telah ditentukan. Hendaklah ia bersabar dan berharap pahala. Nah, ini semestinya yang diucapkan kepada orang yang baru ditinggal mati oleh keluarganya. Kemudian juga mendoakan untuk orang tersebut. Ya. Kemudian juga lafaz a'adhamallahu ajrakum wa ahsana azakum wa ghafara limayyitikum. Artinya semoga Allah membesarkan pahala untuk kalian di balik musibah ini. Perbagus kesabaran kalian
mengampuni mayat-mayat kalian. Ini semua lafaz-lafaz takziah yang diperbolehkan. Adapun ritual ataupun ibadah membaca surat tertentu, kemudian dihadiahkan kepada tertentu, maka ini memerlukan dalil sahih dan belum ada dalil khusus untuk hal tersebut. Wallahu a'lam. Boleh bertanya satu lagi, Ustadz? Silakan Ibu. Biasanya waktu kita takziah itu sering dibagikan buku untuk pengunjung begitu, dan di dalam buku itu banyak ya ada beberapa hadis palsu gitu. Apa yang harus kita berbuat dengan buku itu? Apakah kita simpan saja? Tapi karena sudah terlalu banyak, apakah boleh kita taruh di masjid atau di pesantren, Ustadz? Terima kasih, Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Eh, kita harus lihat dulu apa yang tertulis dalam buku tersebut. Apakah ada Al-Qur'annya, ada nama-nama Allahnya, maka jangan asal buang, asal tempat. Kemudian kalau ada kemudian apa isinya? Kalau isinya sesuai dengan sunnah, ajaran Rasulullah SAW, maka silahkan diberikan hadiah atau diwakafkan. Kalau seandainya tidak sesuai dengan sunnah, maka seseorang bisa menyimpannya saja, tidak perlu untuk diberikan Ini di kepada dalamnya nanti ada ada surah juga, ada beberapa surah, tetapi ada Nah, juga itu yang saya maksud. Itu yang saya ada maksud. hadis. Maka lebih baik Bu simpan saja karena eh, lebih baik Ibu simpan saja ya, daripada dikerjakan yang lain-lain untuk diberikan kepada yang lain karena itu kan buku yang belum ada dalil khusus sahih untuk kita mengamalkan dengan buku tersebut kepada orang yang sudah meninggal. Nah, maka disimpan saja. Tidak perlu juga untuk dibuang karena ada ayat Al-Qur'annya, apa dibakar juga tidak boleh juga karena ada ayat Al-Qur'an, simpan saja. Nah, Jazakallah khairan, Ustaz. Barakallahu fikum. barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Baik, Bismillah, Ustaz. izin bertanya Ustadz. Silakan Ibu dengan siapa Ya, ini? gimana? Dengan Nia di Padang Ustadz. Ya, silakan Ibu. Eh, Bagaimana cara yang baik untuk mengingatkan teman Ustadz? Jika masih ada teman kita, beliau sudah ngaji gitu Ustadz. Mungkin sudah paham juga ilmunya, tapi beliau masih terlibat dengan riba gitu Ustadz. Eh, Bagaimana cara yang baik untuk mengingatkan beliau? Apakah boleh misalnya kita ajak beliau berkumpul, misalnya kita teman-teman dekatnya, misalnya tiga orang kita atau 4 orang gitu, Ustaz. Boleh nggak kita mengingatkan beliau gitu secara bersama-sama seperti itu? Atau bagaimana cara yang baik? Atau berdua saja gitu, Ustaz? Terus saya mau nanya juga tentang akad mengambil rumah di BSI itu Ustadz gitu. Karena saya juga belum terlalu paham gitu Ustadz. Terima kasih Ustadz. Barakallahu fiikum. Jazakumullah Afiq khair Ibu atas pertanyaannya. Jawabannya, cara menasehati seseorang, eh, padahal dia sudah mengenal sunnah, eh, kemudian dia masih berinteraksi dengan riba, maka bisa dikatakan kepadanya dengan menasehatinya secara sendiri saja, tidak di tengah orang banyak. Kecuali kalau dia nyaman dinasehat di tengah orang banyak, karena mungkin yang orang banyak ini sudah seperti keluarganya, teman-teman dekatnya. Ya, kalau seandainya dia belum begitu nyaman, maka nanti dikhawatirkan nasihatnya malah eh, menjurus kepada merendahkan orang di tengah orang lain. Caranya mungkin diawali dengan memulai dengan pengakuan
kebaikan yang dia miliki. Seperti misalkan, Masya Allah, antum sudah mau sunnah, eh, antum sering ikut kajian, kemudian juga sudah bertauhid, alhamdulillah, selalu menjaga sholat, menjaga sunnah-sunnah, mengenal manhaj, ini nikmat besar. Ya. Tapi meskipun demikian, maka kita tidak boleh membiarkan diri kita untuk masuk ke dalam dosa besar. Baru setelah itu, jelaskan apa itu riba dan bagaimana dosanya. Ternyata dosa riba itu dosa besar. Allah mengumumkan peperangan kepada pelaku riba, sedangkan Allah tidak mengumumkan peperangan kepada pelaku zina, judi dan minum khamr. Idam taf'alu fa'dzanu biharbi minallahi wa rasulih. Jika kalian tidak meninggalkan riba, maka ketahuilah adanya perang dari Allah dan Rasul. Kemudian yang eh, harus kita nasihatkan juga adalah bahwa mungkin orang sudah mengenal sunnah, tetapi tidak serta-merta dia selamat dari dosa. Nah, pada saat itu kita bisa memakluminya dan tidak bisa kita memaksa harus putus total dan seterusnya. Kita cuma bisa menasihati saja, mendoakan, menasihati seperti itu. Nah, adapun untuk mengambil rumah kredit di bank, salah satu bank syariah, maka dilihat apakah bank syariat tersebut memiliki barangnya atau tidak. Dan bisa dipastikan tidak. Karena kita ini, seluruh perbankan kita masih di bawah sistem yang tidak syariat. Jadi meskipun banknya ini syariat semua, tapi ketika sistemnya itu masih di bawah yang bukan syariat, maka tidak bisa. Apa sih masalahnya sebenarnya kalau kita mengkredit rumah itu? Kenapa terjadi riba? Jadi gini, saya pembeli rumah, Bu penjual rumah. Nah, saya katakan, Bu, berapa rumahnya? Rumahnya 500 juta kalau tunai. Kalau kredit berapa? Saya bayar cicil. Nah, menjadi 750 juta. Nah, ini boleh. Asalkan saya dengan ibu langsung. Nah, yang jadi masalah adalah saya nggak punya uang. Kemudian saya pakai pihak yang ketiga. Pihak yang ketiga yang akan membayar uang ke situ. Nanti saya menyicil kepada pihak ketiga ini. Nah, pihak ketiga ini yang saya cicil, aturan saya hutangnya misalkan 500 juta. Saya mencicilnya menjadi 650. Sedangkan pihak yang ketiga ini tidak memiliki rumah. Nah, pihak ketiga inilah bank-bank tersebut. Kecuali kalau bank itu mau beli rumahnya, dia jual kepada saya. Ini kalau seandainya tunai harganya sekian, kalau kredit harganya sekian. Nah, itu berarti bank memiliki rumahnya secara tersendiri. Dan itu kan memerlukan modal banyak. Kemudian juga memerlukan tingkat security yang sangat tinggi agar tidak terjadi kredit macet. Sedangkan dalam peraturan otoritas keuangan kita tidak boleh eh, eh, bank melakukan transaksi jual beli tanpa ada simpan pinjam, utang piutang. Nah, itu tidak akan mungkin terjadi sebenarnya. Makanya sering sekali pendakwa-pendakwa sunnah mengatakan sebang sesyariah-syariah apapun di Indonesia selama masih di bawah eh, peraturan otoritas yang bukan syariat tidak akan. Solusinya bagaimana? Gampang, kumpulkan duit. Kumpulkan duit, kalau sudah penuh, sudah bisa membeli rumah, belilah dengan tunai. Atau solusi yang kedua adalah
Dia menyicil kepada developer ataupun yang memiliki rumah tersebut secara langsung. Menyicil langsung tanpa ada pihak ketiga. Itu diperbolehkan. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Barakallahu fiik. Baik, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Wa ahsanallahu ilaik. Sebelum kita lanjutkan, Ustaz izin Anda menyampaikan himbauan kepada para peserta semua demi menjaga kelancaran kajian, ketertiban, dan juga kenyamanan, dan agar kesempatan bisa disampaikan dengan adil kepada seluruh peserta. Kami himbau bahwa peserta yang sudah diizinkan untuk bertanya, yang boleh bertanya kepada Ustadz hanya yang sudah diizinkan untuk bertanya. Gitu. Jadi agar bisa lebih tertib dan sesuai dengan peraturan yang sudah kita sepakati. Baik Ustadz, kami lanjutkan pertanyaan yang masuk via kolom chat. Kami bacakan pertanyaan dari peserta. Beliau mengatakan, Assalamualaikum Ustadz, Waalaikumsalam. saya mau bertanya, apakah menelan air liur secara sengaja ketika sholat itu membatalkan sholat dan harus diulang sholatnya? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Eh, Menelan air liur saat sholat, maka yang seperti ini tidak membatalkan sholat karena dia bukan dari luar yang seseorang minum, tidak, ya, tidak membatalkan sholat karena eh, yang namanya air liur masih di dalam mulut, ya, dan susah untuk seseorang terlepas dari air liurnya, maka ini tidak mengapa. Bahkan Nabi Muhammad SAW melarang orang yang sholat untuk meludah di depannya atau di samping kanannya. Maka hadis ini menunjukkan bahwa air liur ataupun ludah kadang ada terjadi pada orang yang sholat. Dan sholat tidak batal hanya dengan keberadaan air liur atau ludah tersebut. Ya. Dan menelannya lebih mudah daripada mengeluarkannya, terutama di zaman kita ini, yang mana tidak layak untuk meludah di masjid. Ini pada ya Allah. Baik Ustadz, jazakallah khair atas jawabannya. Masih ada kesempatan bagi para hadirin yang ingin bertanya. Silakan bisa resen atau bisa dikirimkan lagi. Ustadz izin bertanya menyambung pertanyaan yang tadi. Bagaimana kasusnya jika menelan air liurnya dilakukan pada saat berpuasa? Apakah membatalkan Jawab, puasanya? Jawabannya tidak batal karena tidak masuk dari luar tapi masih di dalam mulut. Wallahu a'lam. Apakah batal sholat jika bersin? Jawabannya tidak, tidak batal. Karena itu adalah sesuatu yang datang tanpa dikondisikan dan seseorang susah untuk lepas darinya. Nah, Allahu a'lam. Saya Ustadz Silakan. jazakallah khair atas jawabannya. Masih ada waktu dan kesempatan, silakan dimanfaatkan para ikhwah jika masih ada yang ingin bertanya. Mungkin cukup Ustadz. Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya. Eh, Baik. Silakan Ustadz bisa sambil menutup, ada closing statement yang ingin disampaikan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Adapun penutup, maka salah satu nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita adalah kita mengenal sunnah. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa saya
tidak mengetahui mana yang lebih besar pahalanya antara Islam dengan sunnah. Ini menunjukkan bahwa seseorang ketika sudah mengenal sunnah, melaksanakan sunnah, maka pada saat itu hendaklah dia minta istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan. Subhanakallah bihamdik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Tafadhal Ustaz. Boleh meninggalkan room. Para jamaah sekalian, alhamdulillah telah kita simak kajian dari Ustaz. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya dan semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk konsisten dan istiqomah di atas kebaikannya dan semoga Allah mudahkan untuk jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Kami selaku penyelenggara mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan selama kajian berlangsung. Akhirul kalam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.